Halo friends, seperti biasa kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita All of Us Are Dead Season 1 episode 5. Ya udah yuk tanpa berlama-lama lagi langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan di saat Guinam tengah tertidur pulas di ruangan ini. Sesaat setelah itu Bapak Kepala Sekolah membangunkannya. Singkat saja Bapak Kepala Sekolah telah berada di sini sebelum Guinam, serta Bapak Kepsek juga baru tahu bahwa Guinam berada di sini. Di sini Bapak Kepsek meminta untuk Guinam membawakan mobilnya yang berada di parkiran dan memindahkannya ke tempat yang dekat dengan mereka saat ini. Akan tetapi permintaan Bapak Kepsek itu ditolak oleh Guinam. Pandangan Bapak Kepsek kemudian mengarah kepada pisau yang berada dekat dengannya. Dan tanpa pikir panjang Bapak Kepsek langsung mengambilnya, kemudian diambil kembali oleh Guinam. Guinam lantas menyarankan untuk lebih baik mengambil mobil itu berdua, tetapi hal itu ditolak oleh Bapak Kepsek. Kesimpulannya, Bapak Kepsek hanya mengandalkan muridnya saja untuk keselamatannya tanpa memikirkan keselamatan muridnya. Selang beberapa menit dari MJ pingsan lalu ia pun terbangun. Anehnya hingga sekarang ini MJ masih belum berubah, padahal faktanya MJ sudah terinfeksi dengan lukanya baik dari kaki hingga ke kepala. Sementara itu mereka yang berada di balai kota tengah mempersiapkan dirinya untuk naik ke atap sebelum pukul 11. Tentunya untuk naik ke atap bukanlah suatu hal yang mudah karena di beberapa tempat ini maupun lorongnya sudah banyak yang terinfeksi. Untuk membuka pintu itu beberapa dari mereka harus terlebih dahulu menghadang para zombie, yakni dengan menggunakan lemari. Singkatnya setelah pintu itu terbuka, mereka yang menghadang diminta untuk satu persatu meninggalkan barisannya. Lalu setelah muncul aba-aba dari Pak Nam, barulah mereka boleh meninggalkan barisannya dan pergi ke atap melalui tangga dan bukan lift. Shin diminta oleh sang kapten untuk menangani pintu yang terkunci sementara Kapten Nam bertugas untuk menghambat zombie dengan air yang tersisa. 아이 진짜 씨. 일어나서 교장 팔 좀 놓고.
겁나게 버둥거리고. Di dalam sini, Jeongsan dikagetkan oleh Guinam yang sedang mengikat Bapak Kepsek. Alasan Guinam mengikatnya karena keegoisan Bapak Kepsek. Mendengar itu, Jeongsan tidak peduli karena bagaimanapun juga hal yang dilakukan oleh Guinam termasuk ke dalam kategori penganiayaan. Tanpa pikir panjang, Jeongsan pun langsung merekamnya. Jeongsan akan mengirim bukti ini ke polisi. Jika Guinam mau melepaskannya, maka ia akan membatalkan niat itu. Namun sayangnya Guinam enggan untuk melepaskannya. Keputusan Guinam itu memaksa Jeongsan untuk mengeluarkan kata-kata berupa fakta tentang apa yang dilakukan Guinam selama berada di sekolah ini. 키지 마. 다시 말해봐. Pikirnya Jeongsan, Guinam melakukan pembulian itu tidak sampai membunuh orang, tetapi ternyata dugaan Jeongsan salah besar. Guinam meminta Jeongsan untuk memberikan ponsel itu kepadanya. Oleh karenanya Jeongsan enggan untuk memberikannya. Tanpa pikir panjang, Guinam pun langsung menyerangnya. Hari, Min Jae, Mi Jin, dan Jun Seung tengah berusaha untuk melawan zombie. Mereka berempat terpaksa harus melawan zombie karena kini target keempatnya adalah mencari adiknya Hari yang merupakan anak kelas 11. Hari mencoba melihat kelas 11-5 di mana itu adalah kelas adiknya. Namun setelah Hari mencoba mengamati, sayangnya adiknya tidak ada di kelas tersebut, melainkan yang ada mereka yang telah terinfeksi. Berpindah dengan Onjo CS melihat helikopter yang berterbangan, Namra menduga bahwa helikopter itu untuk saat ini hanya mengevakuasi orang-orang penting saja, contoh kecilnya anggota dewan. Sedangkan pelajar seperti kita diabaikan oleh mereka. Sementara itu Pak Nam bersamakan dengan yang lainnya di jam 11.48 ini baru bisa mendapati penyelamatan. Dan Pak Nam CS faktanya telah menunggu di atas sini selama 48 menit dari jadwal yang seharusnya. Artinya pemerintah benar-benar sibuk untuk menyelamatkan korban yang wilayahnya terdampak. Televisi menginformasikan berita terupdate bahwa pemerintah kini telah melakukan pemberlakuan darurat militer guna untuk mengendalikan kerusuhan di kota Hyosan. Di sisi lain, kita diperlihatkan oleh mobil tentara yang membawa warga Hyosan untuk mengungsi ke luar kota Hyosan. Namun sayangnya kedatangan para pengungsi ditolak oleh mereka, bahkan penolakan itu ada yang dengan menggunakan cara kekerasan. Sungguh penolakan ini bukanlah tindakan manusiawi, karena jika posisinya dibalik, apakah mereka akan terima dengan penolakan itu? Dari film ini kita belajar banyak tentang apa itu manusiawi yang tentunya akan berguna bagi kehidupan kita sebagai manusia. Kejadian yang terjadi di kereta ini adalah di kota Seoul atau ibu kotanya Korea Selatan. Kejadian ini sendiri adalah kejadian yang telah disetting oleh mereka sebagai konten kreator, yang tujuannya ada dua, yaitu ingin kontennya ramai dan ujung-ujungnya uang. Akibat dari video tersebut banyak orang yang meninggalkan negaranya. Pemerintah berhasil membongkar video itu hanyalah settingan semata dan bukan fakta. Untuk itu mereka para pelaku atau si konten kreator diminta untuk melakukan permintaan maaf di kanal YouTube-nya. Oleh karenanya banyak sekali media menyebarkan berita palsu yang beredar di media sosial tanpa memverifikasinya dan jelas hanya memperburuk kerusuhan. Hal itu mengharuskan komando darurat militer untuk membatasi semua komunikasi dari kota Hyosan, termasuk jaringan seluler, telepon rumah, atau ponsel dan jasa internet. Fokus utama yang kini dipegang penuh oleh militer adalah menyelamatkan yang tidak terinfeksi dan mencegah penyebarannya. Suhyok yang kembali hanya seorang diri itu lantas mendapati pertanyaan dari Onjo di mana Jeongsan berada. Dengan berat hati, Suhyok menjawab bahwa ia berpisah dengan Jeongsan di ruang guru. Suhyok kemudian meminta maaf karena kembali ke sini hanya seorang diri. Dari sini dapat kita lihat bahwa Onjo menangis saat mengetahui hal itu. Sementara ketika hilangnya Suhyok sebelumnya, Onjo tidak sampai mengeluarkan air mata seperti ini. Berpindah dengan Guinam dan Jeongsan, di mana Guinam mencoba melempar pisau tersebut kepada Jeongsan, namun 물렸지? 물린 거 맞지?
Yap, itu adalah karma yang harus diterima oleh si pria berkacamata. 사람 죽였어, 살인자 새끼야. 네가 죽이게 만들었잖아. 핸드폰 내놔. 그만해라, 미친 새끼. 살려줄까? 꺼져. Jika saja Jongsan tidak masuk, mungkin ia akan bertemu dengan Hari CS. Mijin mencoba melihat ke dalam perpustakaan melalui jendela. Kemudian ia berikan informasi itu kepada Hari bahwa di dalam perpustakaan semuanya telah terinfeksi. Jadi kemungkinan adiknya Hari tidak ada di situ. Panah yang mereka gunakan secara terus-menerus pastinya lambat laun akan habis. Dan itu menjadi poin penting yang harus dipikirkan oleh mereka berempat. Karena jika tidak ada MM, maka kemungkinan akan lebih sulit untuk bertahan hidup. Tidak menyerah sampai di sini, keempatnya pun lantas memasuki ruang UKS untuk mencari adiknya Hari. Lagi dan lagi adiknya Hari tidak ada. Pandangan mereka kemudian teralihkan kepada komputer yang berada di ruang UKS. Di dalam sini Jongsan mencoba kembali untuk menghubungi pihak kepolisian dengan menggunakan panggilan darurat. Namun seperti yang telah kita ketahui bahwa komunikasi dari kota Hyosan telah dibatasi. Imbasnya, Jongsan dan Hari CS pun kini tidak bisa melakukan baik itu panggilan darurat, penggunaan jaringan internet, dan lain sebagainya. Fakta ini benar-benar membuat mereka frustasi. 어떡해. 은조랑 청산이 겁나 친한데. Melihat Onjo yang sedari tadinya bersedih, lantas Suhyuk sebagai temannya mencoba menghampiri Onjo untuk sebatas menghiburnya. Melihat helikopter itu, kemudian terpikirkan sebuah ide brilian dari seorang Onjo, yaitu sebuah drone yang pernah dibuat oleh klub Science. Drone itu sendiri letaknya berada di ruangan lab science atau ruangannya Pak Lee. Drone itu nantinya akan digunakan oleh mereka untuk mencari Jongsan dan melihat keadaan di luar sekolah. Bahkan bisa mengirim pesan bantuan. Beberapa dari mereka mengajukan diri termasuk Daisu, akan tetapi pengajuan diri Daisu ditolak dengan alasan lemak berlebih. Alhasil yang akan naik hanya 2 orang saja, yaitu Junyoung dan Onjo.
진짜 밖에는 괜찮을까? 괜찮겠지. Jaik berencana untuk mengambil mobil putih itu, tetapi Hojo menyarankan untuk lebih baik mengumpat saja dan menunggu datangnya tim penyelamat. Akan tetapi menurut Jaik, menunggu bukanlah ide yang bagus karena kunci dari epidemi yang terjadi saat ini ada di laptop Pak Li yang saat ini berada di ruang lab science. Dan kini tugas keduanya adalah memberitahukan informasi ini kepada BNPB. Keduanya memutuskan untuk berdiam sementara di restorannya Cheongsan, di mana di dalamnya terdapat Hisu yang sudah berubah menjadi zombie dengan ikatan di tangannya. Tiba-tiba saja keduanya dikagetkan oleh sesosok bayi yang masih menjadi tanda tanya apakah bayi itu terinfeksi ataukah tidak. Dan ternyata setelah dicari tahu, bayi tersebut belumlah terinfeksi serta masih hidup juga. 야, 냉장고나 좀 뒤져봐라. 우유 같은 거라도 있나? Singkatnya, di kulkas milik restoran Cheongsan tidak ada susu. Singkat waktu sampailah Junyong besertakan Onjo di ruang lab science. Dan tanpa pikir panjang, keduanya pun langsung mencari dan mengumpulkan drone besertakan material apa saja yang dibutuhkan. Di samping itu nampak hamster lab menghampiri kaki Onjo, namun selebihnya kita tidak diberitahu lagi apakah Onjo digigit ataukah tidak. Di samping keduanya menunggu Onjo, Namra punya satu permintaan kepada Sohyuk jika nanti dirinya tergigit. Hal itu langsung ditanggapi oleh Sohyuk dengan menyatakan bahwa Namra tidak akan tergigit dan itu tidak boleh dan jangan memikirkannya juga. Pernyataan Sohyuk itu seakan pernyataan yang ego, dimana jika kita coba mengambil kesimpulannya, Sohyuk tidak ingin kehilangan Namra. Sebagai wanita yang mendapati pernyataan tersebut dari pria, tentunya Namra bahagia. Pasca Cheongsan emosi dan menangis yang bercampur aduk, kini semangat untuk hidupnya kembali hadir, ditambah lagi setelah terpikir kenangan bersama Gyeongsu sahabatnya, serta tidak ketinggalan juga indahnya wajah ciptaan yang maha kuasa. 둘 다 맛있었어? 이게 나? 빨리 가. 조심해. 천천히. Target awal dari penggunaan drone ini, mereka akan terlebih dahulu mencari Cheongsan, barulah setelah itu drone akan dibawa melihat keadaan di luar. 어떡해. 전부 준비됐어. Segera setelah mengetahui semua komunikasi dibatasi. Di samping itu, keempatnya juga telah mencari adiknya Hari ke beberapa ruangan yang ada di sekolah ini. Namun sayangnya tidak kunjung temu. Tidak hanya itu, panah yang tersisa kini tinggal sedikit. Untuk kemudian keempatnya pun berdiskusi untuk langkah selanjutnya. Keempatnya sepakat untuk menghentikan pencarian dan keluar dari sekolah ini. Namun untuk keluar dari sekolah ini, keempatnya membutuhkan panah lebih banyak dari yang mereka punya saat ini. Berarti gini, target keempatnya adalah ke pusat pelatihan pemanah untuk mengambil panah. Minjay menyarankan jalur cepat untuk keluar dari gedung ini adalah dengan melompat. 야, 뒤에! 이거 왜 이렇게 높아, 씨발. 와, 씨. 보건실엔 아무도 없다. 준혁, 잠깐만.
맞네, 화살. 누나 시합. Ternyata Woo-jin adalah adiknya Hari. Berlanjut pada pencarian Jeongsan. 정상이 이 새끼 어디? 정상이 이 새끼 어디 있는 거야? 성산이다. 저기 어디야? 아 여기 보라고 여기! 아 어디 가냐고 이 비용신아! 야, 이청산! 안 들린다고. 그럼 청산 있는 거 확인했으니까 Karena mereka sudah memastikan bahwa Jeongsan masihlah hidup dan sedang berada di ruang musik. Drone yang tidak memiliki baterai banyak ini langsung menjalankan target selanjutnya, yakni mengecek keadaan di luar sekolah. 와, 씨발 좀비 천지다. 잠깐만. 왜? 왜 그래, 주민아? 이거 우리 아빠. Sampailah mereka di pulau terpencil, tepatnya di pos karantina. Bila mana yang lainnya atau katakanlah rakyat jelata. Yap, rakyat jelata. Rakyat jelata mengantri berbarisan untuk menjalani tes pemeriksaan apakah mereka terinfeksi atau tidak. Namun hal itu berbeda dengan anggota dewan yang sedikit diistimewakan oleh militer. Yaitu mereka menunggunya di ruangan ini. Waktu tunggu sendiri berkisar 12 hingga 72 jam. Meski begitu mereka anggota dewan tetap tidak terima, tetapi menurut tentara tersebut, ini sudah tata tertib yang harus diikuti. Sebelum pergi, Pak Nam meminta pada para militer agar menyelamatkan para pelajar yang terjebak di SMA Hyosan. Selain di sana ada putrinya, di sana juga ada pelajar yang merupakan penerus generasi bangsa. Namun militer menyatakan bahwa mereka akan berusaha sebisanya. Berpindah dengan Guinam. 나 안 잡아먹게 이 좀비 새끼다! 이 바이러스가 만약 인간의 의식까지 학습한다면 Dalam salah satu dokumentasinya Pak Li sempat menyatakan bahwa jika virus ini berhasil mempelajari pikiran manusia, maka generasi baru manusia bisa terbentuk. Dan pernyataan Pak Li itu sekarang terbukti. Guinam sudah terinfeksi, tetapi ia tidak sepenuhnya berubah. Entah apa nama dari generasi baru tersebut, tetapi Guinam sebagai generasi baru itu kini memiliki dendam yang kuat terhadap Jeongsan. 새로운 인류가 탄생할지도 모른다. 뭐야, 씨발. 히라미가 천국이잖아. 야, 이 정찬!